Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali lagi dalam renungan Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Boca. Dalam edisi renungan pada minggu biasa yang ke-7. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini memberi satu penegasan tentang bagaimana Dia yang adalah sumber kasih dan adalah kasih itu sendiri, menghendaki agar semua manusia dalam kehidupan kesehariannya mengusahakan tindakan kasih yang sama kepada sesama. Tetapi secara khusus, secara lebih mendalam, Yesus menegaskan serta mengajak semua manusia bukan hanya sebatas mengasihi Tuhan dan sesamanya seperti Ia mengasihi dirinya sendiri, tetapi Yesus juga mengajak untuk setiap manusia melakukan tindakan kasih kepada mereka yang telah berbuat jahat kepada kita. Akan tetapi tentunya kita menyadari bahwa kebanyakan orang di zaman ini tentunya akan memandang dengan sikap skeptis apa yang ditegaskan oleh Yesus ini. Sebab kebanyakan orang tentunya berpikir, bagaimana mungkin mereka yang telah membenci, mengutuki, mencaci maki, memfitnah, menganiaya, menodai, melukai, dan bahkan mengorbankan diri kita demi kepentingan mereka, haruslah kita kasih. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Walaupun demikian, kendati tidak mudah, bagi Yesus hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Kita bisa mencontohi apa yang dilakukan Daud kepada Saul. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa Saul yang secara terus-menerus memburu Daud untuk membunuhnya, kembali dihadirkan pada posisi di mana untuk kedua kalinya keinginan itu tidak terlaksana, tetapi malah sebaliknya. Daud yang berada di posisi di mana ia dapat melakukan tindakan itu kepada Saul. Tetapi apakah ia melakukan hal itu? Dalam bacaan pertama dengan jelas dikatakan bahwa karena kasihnya yang sangat besar kepada Saul tuannya, Daud tidak melakukan hal tersebut. Sekalipun telah didorong oleh para pengikutnya ataupun telah berada pada situasi di mana ia bisa saja membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukan. Selain Daud, ada juga Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi kepenuhan dari segala janji-janji Allah kepada manusia. Selama karyanya, selama pewartaannya di dunia, Yesus pun seringkali dibuat atau diperlakukan secara tidak baik atau diperlakukan secara jahat oleh orang-orang pada zamannya. Ia pernah ditolak, pernah difitnah, pernah dituduh, dianiaya, bahkan puncaknya ia disalibkan. Padahal semasa hidupnya, apakah Yesus pernah melakukan hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah? Apakah ia pernah menyampaikan ujaran kebencian atau fitnah kepada orang lain? Semua hal itu tidak ia lakukan. Yang ia lakukan hanyalah mewartakan tentang kerajaan Allah dan kebenaran. Ia sendiri pun menegaskan bahwa kedatangannya ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum yang ada, tetapi untuk menyempurnakan.
Lalu salahkah hal itu? Tentunya tidak. Akan tetapi setelah mendapatkan semua perlakuan yang jahat dari orang-orang yang ada pada masanya, apakah Yesus membalas hal itu? Padahal kalau Yesus mau, tentunya ia bisa melakukan hal itu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi karena kasih-Nya yang besar kepada manusia, bahkan kendati sampai harus wafat di kayu salib, ia tidak membalas perbuatan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Tetapi ia bahkan mendoakan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita hari ini untuk turut mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tindakan kasih itu menjadi nyata dalam perbuatan-perbuatan baik kita kepada mereka. Memang dalam kenyataan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena tentunya sebagai manusia kita memiliki batas kesabaran tertentu. Dan karena batas-batas kesabaran inilah yang membuat seringkali kita tidak mampu untuk mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Ataukah kita harus membalas hal itu? Tentunya juga. Yesus mengajarkan kita, saudara-saudara, bahwa jika kita hanya berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, apa bedanya? Orang berdosa pun berbuat baik antar sesama pendosa. Yesus juga mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bagusnya? Karena orang berdosa pun saling mengasihi di antaranya. Justru sebenarnya saudara-saudari, seseorang dapat dilihat bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, bahwa ia sungguh-sungguh hidup atas dasar kasih. Saat sesamanya sekalipun berbuat jahat kepadanya, tetapi ia tetap bertahan untuk berbuat baik kepadanya. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengusahakan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan secara lebih mendalam mengasihi mereka yang berbuat jahat. Hal ini memang membutuhkan usaha yang berat, perjuangan yang panjang. Tetapi ingatlah bahwa memperjuangkan tindakan kasih jauh lebih mudah daripada senantiasa bertahan dalam kasih yang sama. Banyak orang di berbagai media dapat kita lihat senang menolong orang, senang menyumbang kepada orang yang berkekurangan. Tetapi apakah hal itu tetap bertahan? Ataukah hanya untuk sekedar pamer kepada orang lain? Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya kita senantiasa hidup atas dasar kasih. Dengan begitu, seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan hari ini, kendati saat ini kita mengenakan rupa manusia alamiah kita, rupa manusia jasmania kita, tetapi dengan senantiasa bertahan dalam kasih dan memperjuangkan hal itu senantiasa dalam kehidupan kita, untuk senantiasa berbuat kasih yang nyata kepada sesama kita, maka secara perlahan-lahan kita sesungguhnya sedang mengenakan rupa dari yang surga. Perjuangan untuk itu tidaklah mudah, apalagi untuk mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi walaupun tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan. Rahmat Allah menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh